Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk seluruh sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa lagi dalam program acara Healthy Talk Live Instagram bersama Pramita Lab. Bersama dengan saya Ica yang akan membawakan perbincangan hangat selama 1 jam ke depan dengan tema orang sehat kok periksa jantung? Buat apa sih? Nah, sahabat Pramita, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Instagram Pramita Lab, karena perbincangan kita pada siang hari ini sangatlah bermanfaat dan menarik tentunya. Dan di akhir acara nanti akan ada hadiah untuk 3 sahabat Pramita yang terpilih, masing-masing akan mendapatkan top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan senilai Rp250.000 yang bisa sahabat Pramita gunakan di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia. Caranya gampang banget nih, sahabat Pramita, cukup follow akun Instagram kami di @pramitalab.id. Lalu sahabat Pramita bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Nah, sahabat Pramita, tentunya saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita dokter cantik nan rupawan yang bernama Dr. Hilwa. Dr. Hilwa merupakan dokter pelayanan medis di Pramita Lab Cabang Palembang, Jalan Veteran nomor 173. Beliau juga lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya pada tahun 2014. Tidak usah menunggu lama lagi, mari kita sambut Dr. Hilwa. Assalamualaikum Dr. Hilwa. Waalaikumsalam Mbak Ica. Apa kabarnya nih dok? Alhamdulillah baik. Mbak Ica apa kabarnya nih? Alhamdulillah nih dok, walaupun agak serak sedikit tapi tetap semangat pastinya. Harus semangat Mbak Ica ya. Ya, benar sekali dokter. Baik dokter, bertepatan dengan Hari Jantung Sedunia nih dok, yang tepat jatuh pada hari ini, di tanggal 29 September, kita ingin mengajak dokter untuk sharing nih ke sahabat Pramita tentang kenapa sih orang sehat kok perlu periksa jantung? Silakan dokter. Baik Mbak Ica. Sebelum saya menjelaskan kenapa sih kita yang sehat ini harus periksa jantung, apa alasannya, saya akan menjelaskan dulu apa itu jantung dan apa fungsi jantung bagi tubuh kita. Jantung merupakan organ yang berongga dan berotot yang berperan dalam peredaran darah, di mana pembuluh darah sebagai salurannya. Nah, fungsi jantung sendiri yaitu adalah untuk memompa darah yang kaya akan nutrisi, yang kaya akan oksigen untuk dialihkan ke seluruh tubuh dan seluruh organ. Jadi, apabila organnya ini bermasalah, pompanya bermasalah, maka alirannya juga akan bermasalah, alirannya akan terhambat. Penyakit jantung sendiri, Mbak Ica, merupakan salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Berdasarkan data Yayasan Jantung Indonesia, setidaknya 17,8 juta kematian per tahun yang disebabkan oleh penyakit jantung atau kardiovaskuler. Ada juga data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 yang menyatakan setidaknya 15 dari 1.000 warga Indonesia itu terkena penyakit jantung. Wajar jika penyakit jantung ini dikenal sebagai penyakit yang mematikan atau yang mengancam. Nah, penyakit jantung ini dia tidak mengenal usia, tidak hanya menyerang di usia di atas 35 tahun. Banyak juga kasus yang kita dapat orang yang di bawah usia 35 tahun yang tampak sehat, tampak bugar dan tanpa gejala, ternyata jantung mereka bermasalah. Itulah kenapa fungsinya kita untuk melakukan pemeriksaan jantung. Jadi kalau kita periksa, kita bisa tahu nih apakah jantung kita ini bermasalah atau tidak. Jangan menunggu ada gejala terlebih dahulu. Bagaimana kita mengetahui jantung kita ini bermasalah atau tidak, Mbak Ica? Itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan anamnesis.
Apa itu anamnesis? Anamnesis merupakan wawancara antara dokter dan pasien. Biasanya dokter bakal menanyakan kepada pasien, apa keluhannya, sudah berapa lama, faktor-faktor resikonya apa saja yang ada pada pasien tersebut. Ada juga pemeriksaan fisik. Biasanya pasien bakal mengukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, suara jantung. Ada juga pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan elektromedis. Baik, dokter. Berbicara tentang penyakit jantung nih, dok. Bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa gejala penyakit jantung, dok? Oke, gejala penyakit jantung itu bermacam-macam, Mbak Isya. Yang paling sering dikeluhkan sama pasien adalah nyeri. Nyeri dada sebelah kiri. Biasanya nyerinya itu seperti tertimpa atau tertekan. Yang diikutin dengan menjalai. Nyerinya itu menjalai bisa ke tangan sebelah kiri maupun ke daerah rahang maupun daerah leher sebelah kiri. Itu gejala yang paling sering. Ada juga gejalanya sesak napas. Sesak napas itu tidak selalu masalahnya di paru-paru, bisa juga di jantung atau jantungnya berdebar, detaknya lebih cepat. Ada juga yang pasien datang dengan keluhan kakinya udah bengkak. Jadi kaki bengkak itu tidak selalu mengidentifikasikan masalahnya di ginjal. Bisa juga ada masalah pada jantung. Baik, dokter. Kalau untuk faktornya nih, dok, faktor apa saja yang bisa menyebabkan masalah pada jantung, dok? Oke, faktor resiko terjadinya penyakit jantung itu bermacam-macam. Biasanya kita bisa bagi menjadi dua faktor, Mbak Ica. Faktor resiko yang bisa kita ubah dan faktor resiko yang tidak kita bisa ubah. Nah, yang tidak bisa diubah nih apa? Contohnya genetik, keturunan, itu sudah tidak bisa diubah. Tapi faktor resiko yang bisa diubah itu banyak. Pola hidup yang tidak sehat, seperti apa? Merokok, alkohol, berat badan yang berlebih. Ada juga hipertensi atau darah tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, diabetes mellitus atau kencing manis. Itu kan bisa kita kontrol, Mbak Ica. Baik, dokter. Dokter bisa dijelaskan, tadi kan dokter ada menyebutkan kolesterol nih. Bagaimana kolesterol yang meningkat bisa menyebabkan serangan jantung nih, dok? Oke, pemeriksaan kolesterol itu bermacam-macam yang dikenal dengan profil lipid yang terdiri dari kolesterol, trigliserida yaitu lemak dalam darah, HDL, kolesterol baik, ataupun LDL, kolesterol jahat. Nah, apabila kolesterol jahat, LDL ini meningkat melebihi dari kadar normal, dia akan membentuk plak. Plak ini akan menempel di pembuluh darah kita, sehingga terjadilah aterosklerosis yang menyebabkan aliran darah itu terhambat. Aliran darah yang kaya akan oksigen untuk ke jantung itu terhambat. Kerja jantung pun menjadi lebih berat untuk memompanya ini, untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ini ke seluruh tubuh karena adanya hambatan dari plak yang menempel di pembuluh darah. Baik, dokter. Kalau untuk merokok, dokter, merokok sendiri itu bagaimana sih bisa menyebabkan penyakit jantung seperti yang kita lihat kan tertera nih di bungkus rokok nih, dok. Ya, Bisa dijelaskan, dokter? Silakan. benar, udah jelas banget deh rokok itu salah satunya bisa menyebabkan penyakit jantung dan banyak lagi efek dari rokok. Apa sih yang bisa menyebabkan? Yaitu adalah kandungan-kandungan pada si rokok tersebut. Contohnya zat-zat yang terkandung dalam rokok itu ada zat karbon monoksida. Itu dia menghambat aliran pasokan oksigen dalam darah yang mau ke jantung. Ada juga zat yang dikenal dengan nikotin. Nikotin ini dia bisa menyebabkan kerja otot, detak jantung itu lebih cepat. Jadi ototnya bekerjanya lebih cepat. Ada juga tag, ini bisa menyebabkan ke kanker paru-paru. Contohnya seperti ini Mbak Ica. Di saat merokok,
karbon monoksidanya tadi kan asapnya itu kan terhirup, menghalangi pasukan oksigen ke jantung. Padahal jantung itu sama dengan organ yang lain. Walaupun dia memompa darah yang kaya akan nutrisi, yang kaya akan oksigen, dia juga membutuhkan oksigen dan nutrisi untuk bekerja. Karena pasokannya terhambat oleh karbon monoksida, jadi kerja jantungnya lebih berat. Ditambah lagi dengan kandungan nikotin, menyebabkan kerja jantungnya lebih cepat. Otomatis kerja jantung kita juga bakal lebih berat. Nah, dalam jangka waktu tertentu, itu dapat menyebabkan kerusakan pada otot jantung. Baik, dokter. Berarti merokok itu sangat berbahaya ya, dok ya? Iya, dan perokok itu bukan hanya untuk yang merokok, termasuk orang yang di sekitarnya juga. Ya, benar sekali, dokter. Dokter, kalau untuk pemeriksaannya sendiri nih, untuk pemeriksaan darah, apa saja nih dok yang bisa kita lakukan untuk mengetahui jantung kita ini bermasalah atau tidak? Untuk mengetahui jantung kita bermasalah atau enggak, itu kita bisa melakukan penyebabnya dulu nih, faktor resikonya. Itu bisa kita lakukan pemeriksaan. Seperti profil lipid, kolesterol tadi. Ada juga misalnya gula darah, diabetes mellitus. Itu bisa kita lakukan pemeriksaan gula darah puasa, 2 jam pos puasa atau HbA1c, kata gula darah kita selama 3 bulan. Ada juga faktor-faktor kekentalan darah, ya, fibrinogen, tes agregasi trombosit. Nah, ada juga pemeriksaan khusus Mbak Ica, seperti enzim jantung, CK, CKMB. Nah, untuk yang terbaru ini ada pemeriksaan HS troponin I. HS troponin I ini bisa mendeteksi pada serangan jantung akut. Baik, dokter. HS troponin ya, dok ya. Sangat Ya, menarik nih pemeriksaannya. Untuk mendeteksi awal serangan jantung ya, dok ya. Sebenarnya troponin itu sendiri apa sih, dok? oke. Troponin itu merupakan molekul protein. Molekul protein yang akan dikeluarkan oleh otot jantung apabila jantung kita mengalami kerusakan. Jadi troponin ini kayak sinyal Mbak Ica. Jantungnya mengeluarkan sinyal kalau si ototnya bermasalah. Nah, pada kita yang normal, kadar troponin itu sangat rendah. Jadi biasanya kalau pada saat diperiksa dia tidak terdeteksi atau sangat rendah. Nah, apabila kenaikan sesedikit apapun kadar troponin, itu mengidentifikasikan jantung kita mengalami masalah atau kerusakan. Baik, dokter. Kalau untuk faktornya nih, dok, faktor apa saja yang bisa menyebabkan kenaikan dari kadar troponin? Oke, tadi kan troponin dia itu muncul atau meningkat kalau si otot jantungnya mengalami kerusakan. Yang bisa menaikkan kadar troponin seperti serangan jantung, trauma pada jantung juga bisa. Contohnya, apabila ada pasien kecelakaan, ada benturan pada daerah dada dan trauma pada otot jantung. Ada juga infeksi pada jantung juga bisa. Gagal jantung juga bisa menyebabkan kadar troponin yang meningkat. Baik, dokter. Kalau untuk manfaatnya sendiri nih, dok, manfaat kita melakukan pemeriksaan HS troponin itu apa sih, dok? Oke, manfaat pemeriksaan HS troponin I. Kalau HS troponin I ini bisa kita lakukan pada fase awal. Pada saat kita belum ada gejala atau keluhan, itu sudah bisa dilakukan. Jadi, dengan kita melakukan pemeriksaan, kita bisa melihat resiko kita untuk terkenanya penyakit jantung atau serangan jantung. Jadi kalau misalnya kita udah cek kadar troponin kita meningkat, walaupun kita tidak ada keluhan, kita bisa mencegah atau mencari tahu Mbak Ica penyebabnya ini apa, sehingga ditanganin. Jangan sampai terjadinya komplikasi atau sudah muncul dulu nih gejala keluhan yang lain. Baik, dokter. Jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaannya sejak dini ya, dok ya? Iya, betul sekali. Baik, dokter. Kalau misalkan kita mau melakukan pemeriksaan HS troponin ini, dok, apakah ada persyaratan khusus sebelum kita melakukan pemeriksaannya?
Kalau untuk pemeriksaan HS troponin I itu tidak ada syarat khusus. Jadi sahabat Pramita cukup datang ke laboratorium Pramita terdekat untuk diambil sampel darahnya. Tapi untuk yang pemeriksaan lab yang faktor resiko yang saya jelaskan tadi, biasanya pasien diminta puasa Mbak Ica, seperti kolesterol dan gula darah, itu pasiennya diminta puasa minimal 10 jam dan maksimal 12 jam. Jadi kalau memang posisinya mau sekalian cek faktor resiko, disarankan puasa. Kalau air putih boleh ya dok ya, minum air putih? Minum air putih boleh, puasanya itu puasa makan. Ya, minuman yang berwarna atau berasa. Sama satu lagi, dia nggak makan tapi nggak minuman yang manis-manis, rokok juga tidak boleh. Jadi cuman boleh minum air putih. Baik dokter. Dokter, selain pemeriksaan darah nih, di awal tadi dokter kan sudah menjelaskan ada pemeriksaan darah, kemudian ada elektromedis. Kira-kira yang dimaksud pemeriksaan elektromedis mengenai masalah jantung ini apa sih dok? Oke, pemeriksaan elektromedis itu adalah pemeriksaan penunjang tambahan selain pemeriksaan darah dan pemeriksaan dengan dokter tadi. Itu bisa dilakukan EKG. EKG itu rekam jantung untuk kita melihat aliran atau irama pada jantung kita. Ada juga pemeriksaan treadmill test. Nah, itu juga sama untuk melihat aliran jantung, rekam jantung kita, tapi yang dibantu dengan faktor stres karena pasiennya diminta berjalan di alat treadmill. Ada juga pemeriksaan echo. Echo itu merupakan USG Mbak Ica. USG pada jantung. Fungsinya apa? Kita bisa melihat kerja otot jantung kita, katup jantung kita. Nah, itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan echo. Sebenarnya selain elektromedis, ada lagi pemeriksaan radiografi bisa dilakukan. Contohnya apa? Yaitu ronsen toraks. Nah, ronsen toraks itu tidak selalu untuk melihat paru-parunya apakah ada flek atau infeksi. Tapi kita juga bisa melihat gambaran fisiologis dari jantung kita. Apakah jantung kita membesar atau jantung kita membengkak atau tidak, itu bisa kita ketahui dari gambaran radiologi. Baik dokter, berarti namanya ronsen torak itu ronsen paru-paru ya dok ya? Ronsen daerah dada itu yang dilihat itu biasanya ada paru-paru dan ada gambaran jantung selain sela-sela iga dada ya, tulang-tulang iganya ya. Baik dokter, ronsen dada ya dok ya? Iya. Baik dokter, jadi bagaimana nih tips untuk sahabat Pramita menjaga kesehatan jantung? Oke, yang pastinya yaitu pola hidupnya sehat sedini mungkin. Kalau saya bilangnya cerdik Mbak Ica. Apa itu cerdik? Yaitu C, cek kesehatan secara rutin. E, enyahkan asap rokok. R, itu rajin aktivitas fisik minimal 30 menit dalam satu hari. D, diet sehat, menu seimbang. I, istirahat yang cukup 7-8 jam dalam satu hari. K, kelola stres. Jadi poinnya adalah cerdik baca. Baik, jadi diingat ya sahabat Pramita ya, pesan dari Dokter Hilwa, cerdik. Iya, betul. Baik dokter. Dokter, untuk semua pemeriksaan yang telah disampaikan oleh dokter tadi, ada pemeriksaan darah, elektromedis, ataupun radiografi, itu bisa dilakukan di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia ya dok ya? Ya, betul sekali. Jadi buat sahabat Pramita yang pengen periksa, bisa langsung datang ke laboratorium Pramita terdekat. Atau misalnya masih bingung, sahabat Pramita mau cek apa, itu bisa konsultasi dulu sama dokter di laboratorium Pramita. Ya, benar sekali sahabat Pramita. Jadi di seluruh cabang Pramita Lab telah tersedia layanan dokter medis nih, pelayanan medis ya dok ya. Jadi sahabat Pramita bisa berkonsultasi dahulu nih sebelum melakukan pemeriksaan. Baik, kelihatannya sahabat Pramita ini sangat antusias ya dok ya. Karena sudah banyak sekali nih yang bertanya, saya lihat di kolom komentar. Namun, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita saksikan video informasi berikut ini. Hai sahabat Pramita, merayakan 35 tahun anniversary Laboratorium Klinik Pramita,
Manfaatkan penawaran spesial berbagai paket medical check-up sesuai kebutuhan sahabat Pramita, diskon sampai dengan 35%. Mulai 3 sampai dengan 12 Oktober 2022. Registrasi melalui Pramita Mobile atau kunjungi laboratorium klinik Pramita terdekat. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Love your life because health is very fun. Nah, sahabat Pramita, saat ini Pramita Lab sedang mengadakan promo dalam rangka anniversary Pramita Lab yang ke-35 tahun. Jadi ada diskon sampai dengan 35% yang bisa sahabat Pramita gunakan di Pramita Lab cabang terdekat. Dan saat ini laboratorium klinik Pramita telah tersedia dalam aplikasi Pramita Mobile yang bisa sahabat Pramita download di Play Store ataupun App Store di handphone sahabat Pramita nih. Dengan menggunakan Pramita Mobile, sahabat Pramita bisa mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat mengenai paket pemeriksaan, promo pemeriksaan yang sedang berlaku, dan sahabat Pramita juga melakukan registrasi secara online. Jadi, sahabat Pramita tak perlu khawatir lagi nih, tinggal datang ke cabang Pramita Lab terdekat, sudah ada counter khusus yang telah disediakan untuk semua pengguna Pramita Mobile. Baik, dokter. Kita masuk saja nih ke sesi tanya-jawab ya, dokter ya. Boleh, Mbak Ica. Baik, ini kita jawab. Ada pertanyaan dari akun Instagram @bramirsa.muhammad. Dok, bagaimana tata cara periksa jantung? Apakah lansia atau usia muda juga wajib periksa jantung? Dan berapa kali minimal periksa jantung, dok? Oke, kalau untuk periksa jantung, seperti yang saya bilang tadi, dia tidak ada patokan usia, Mbak Ica. Jadi karena makin cepat kita screening, makin cepat kita cek, itu kita bisa mencegah. Apalagi kalau kita ada faktor resiko seperti genetik tadi. Jadi dia tidak pandang usia. Sebenarnya kalau untuk jantung, ada juga penyakit jantung bawaan. Itu pada anak kecil ya, pada bayi, dan lain-lain itu bisa sebenarnya udah ada pemeriksaan khusus juga. Untuk dewasa kan ada kayak rekam jantung, treadmill, echo kayak gitu. Memang kadang kalau untuk pemeriksaan treadmill ataupun echo biasanya di atas usia 40 banyak dilakukan. Tapi untuk usia 20 pemeriksaan ECG itu udah nggak ada masalah, apalagi kalau misalnya kita ada keluhan kayak gitu. Jadi kalau untuk ditanya berapa lama minimal berapa kali itu bisa kita lakukan paling tidak 1 tahun sekali. Jadi kita pantau dalam 1 tahun sekali kayak gitu apakah jantung kita normal atau tidak. Jadi kalau memang ternyata ada masalah biasanya baru tindak lanjutnya. Baik dokter, terima kasih ya dok. Kita lanjut untuk pertanyaan dari pemilik akun Instagram @nistia_ayudestiarni223 yaitu, dok, apakah pengaruh penyakit jantung tak boleh olahraga fisik dan makan makanan yang berlemak serta soda, dok? Oke, kalau untuk aktivitas fisik, untuk pasien-pasien jantung itu biasanya kita sarankan aktivitas fisiknya yang ringan. Jadi jangan olahraga yang berat. Sekarang juga kan sudah ada senam jantung sehat. Pasien jantung boleh untuk berenang, boleh untuk sepeda, boleh untuk berenang juga boleh ya. Jadi olahraganya seperti jalan kaki itu boleh. Tapi jangan yang terlalu olahraga yang berat, Mbak Ica. Jadi kalau untuk itu. Nah, untuk makanan yang berlemak, ya pasien jantung, kita yang normal saja tidak boleh berlebih makan makanan berlemak. Karena kenapa? Itu bisa menyebabkan kenaikan kolesterol. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kolesterol merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung. Soda pun itu ya salah satu yang tidak baik karena tetap dia ada pengawet.
Baik, dokter. Terima kasih ya, dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari pemilik akun Instagram @dimaschandra.gunawan. Pertanyaannya, dokter, apakah pengaruh jika kita yang suka kagetan, punya penyakit jantung lemah, dan apa penyakit jantung lemah selalu ditandai dengan keluarnya keringat di telapak tangan? Silakan, dokter. Oke, apakah kalau kita kagetan itu berarti jantung kita lemah? Enggak juga, belum tentu. Kalau memang kita dikagetin ya itu normal kayak gitu. Nah, kayak seperti pertanyaan tadi selanjutnya adalah berkeringat. Apakah kalau tangan kita berkeringat itu berarti jantung kita bermasalah? Dilihat dulu, apakah dia ada faktor pencetusnya. Di saat kita gugup, di saat kita cemas, biasanya memang tangan kita akan berkeringat, hormon dalam tubuh kita, kelenjar keringat kita akan memproduksi. Jadi tangan kita akan berkeringat. Tetapi kalau misalnya tanpa ada keluhan, jantungnya misalnya terasa tidak nyaman, tangan kita berkeringat, itu bisa jadi ada keluhan di jantung. Tapi untuk itu kita harus memeriksa lagi Mbak Ica, apakah memang itu faktornya dari jantung atau penyakit yang lain. Karena terkadang berkeringat atau gemetar itu bisa jadi karena ada masalah di hormon tiroidnya. Baik, dokter. Berarti tidak selalu terkena serangan jantung gitu, enggak ya, dok ya? Iya, belum tentu. Jadi memang itulah fungsinya kita untuk melakukan pemeriksaan. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dokter. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @urihasibuan.permata112. Apakah bayi bisa terkena jantung, dok? Saya banyak sekali ritual jika bayi usia 1 minggu harus dikagetin. Apakah tidak bahaya, dok? Dan baik untuk jantung? Kalau untuk ritual bayi dikagetin itu secara medis tidak ada Mbak Ica. Jadi itu mungkin adat ya, mungkin. Kalau untuk secara medis itu tidak ada. Kalau ditanya apakah bayi bisa terkena penyakit jantung, bisa. Jadi ada yang kita kenal dengan penyakit jantung bawaan. Biasanya apakah jantungnya bocor atau bermasalah pada katup jantungnya. Nah, itu memang biasanya diketahui dengan pemeriksaan salah satunya adalah echo USG pada jantung. Baik, dokter. Dokter, kita lanjut ya, dok. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @saputri.lestariandrianti. Dokter, jika kita sebelumnya ada asam urat tinggi dan kolesterol tinggi dan autoimun, apakah rentan terkena jantung, dok? Gimana tata cara minum obatnya jika ada komorbid? Oke, kalau misalnya kita ada asam urat tinggi dan kolesterol tinggi, yang penting diobatin asam urat dan kolesterol tingginya. Selain itu pola makannya dijaga. Kalau misalnya kita udah menjaga itu, resikonya juga akan berkurang. Tapi kalau misalnya kita tidak menjaga, makannya kita udah tahu kolesterol kita tinggi, makannya tetap dimakan penyebab yang menyebabkan kadar kolesterol dan asam urat tinggi, ya resiko penyakit jantungnya juga bakal lebih tinggi. Nah, untuk obat, kalau misalnya kita ada komorbid, kalau misalnya komorbid faktor resikonya ini dilihat dulu. Kalau memang faktor resikonya kolesterol, biasanya ya memang yang diberikan adalah obat kolesterol atau misalnya hipertensi. Tapi kalau misalnya komorbidnya itu adalah genetik, selama jantung kita normal, kadar kolesterol kita normal, hipertensi tidak, gula darah pun tidak, kita cukup jaga pola hidup yang sehat dan rutin melakukan pemeriksaan. Ya, benar sekali ya, dokter ya. Kita lanjut, dokter. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @sheriri, yaitu siang dokter, mau bertanya kalau habis olahraga kemudian minum air dingin, apakah berpengaruh pada kesehatan jantung? Kalau untuk faktor resikonya langsung, misalnya berhubungan langsung, itu tidak. Cuman memang terkadang karena perubahan suhu, dalam artian suhu tubuh kita kan memang habis olahraga biasanya berkeringat panas dan minum air dingin. Biasanya hanya perubahan suhu, tapi kalau untuk menyebabkan langsung ke penyakit jantung, itu tidak Mbak Ica. Baik, dokter, kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @andi_kenken, yaitu dokter izin bertanya,
bahaya mana antara merokok dengan pikiran yang stres, Dok? Sebab ada yang bilang kalau merokok penghilang stres. Menarik sekali nih, Dok. Bahaya mana merokok sama stres? Sama-sama berbahaya. Karena tanpa kita sadarin, kadang stres itu bisa menaikkan darah ini, tekanan darah kita. Ada juga orang yang stres, dia merokok. Udah tambah bahaya lagi. Atau makan. Ada yang mengalihkan stres itu dengan makan. Bisa juga kadar kolesterolnya tinggi. Kalau ditanya sama-sama berbahaya. Rokok tergantung juga jumlahnya berapa banyak yang dia konsumsi dalam satu hari. Jadi sama-sama menyebabkan faktor risiko terjadinya penyakit jantung. Apalagi kalau misalnya dia stres, tensinya naik, hipertensi. Dialihkannya dengan merokok. Tambah lagi faktor resikonya. Jadi ya tambah beresiko untuk terjadinya penyakit jantung atau kardiovaskuler. Baik, dokter. Berarti dua hal tadi harus dihindari ya, Dok ya? Iya, betul Mbak. Harus happy terus nih. Cerdik intinya. Ya, benar sekali, dokter. Kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @me_Oscar. Dokter, kalau telapak kaki dan tangan seperti kesemutan, itu kenapa ya, Dok? Kolesterol, diabetes, atau asam urat ya, Dok ya? Oke, kalau penyebab kaki dan tangan kesemutan itu banyak faktor. Kadar gula darah yang tinggi bisa menyebabkan gangguan pada sarafnya sehingga terjadi kesemutan. Kolesterol juga biasanya pada pasien-pasien yang kolesterol tinggi ada keluhan kesemutan atau kekurangan vitamin. Vitamin B12 itu juga kadang bisa menyebabkan kesemutan. Jadi banyak faktor bisa menyebabkan terjadinya kesemutan kayak gitu. Biasanya salah satunya adalah karena aliran darahnya yang tidak lancar. Kayak kolesterol tadi dia ada plak di pembuluh darah, aliran darahnya tidak lancar sampai ke saraf perifer atau saraf ujung, itu yang menyebabkan terjadinya kesemutan. Baik, dokter. Kita lanjut ya, Dok ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @teguhpradana_anis. Pertanyaannya adalah, dokter, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara kita yang punya suami perokok dan kita otomatis menjadi perokok pasif? Apa ada cara nih untuk mencegah penyakit jantung untuk kita yang sebagai perokok pasif? Oke, sebenarnya satu Mbak Ica, buat suami-suami yang katanya sayang sama istri, harusnya berhenti merokok. Karena tanpa sadari, dia bisa menyebabkan istrinya menjadi perokok pasif. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Yang pasti, jangan merokok di dekat orang tersayang atau orang terkasihnya, entah itu istri, anak, keluarga, ataupun teman. Nah, selain itu, pada saat pulang ke rumah, ganti baju dulu, mandi dulu, baru mendekati istri dan anak-anaknya. Untuk mencegah penyakit, kalau misalnya dia sudah merokok, bagaimana nih mencegah penyakit jantung? Yang pasti faktor resiko yang lainnya harus kita jaga. Berat badan berlebih, kolesterolnya itu harus kita jaga. Dan satu lagi, mulai pelan-pelan mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsi. Karena kalau kita bilang stop merokok, susah. Dikurangin perlahan, lama-lama biasanya akan terbiasa. Biasanya 1 bungkus, dikurangin dulu jadi setengah bungkus. Nanti dikurangin lagi jumlah rokoknya. Lama-lama nanti dia biasa akan untuk stop merokok. Benar sekali ya, dokter ya. Jadi sebaiknya kurangi atau hindari pada saat merokok mendekat dengan orang-orang tersayang. Iya. Baik, dokter, kita lanjut ya, Dok ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @viviavi, yaitu apa saja, Dok, ciri seseorang yang aliran darahnya tidak mengalir dengan sempurna? Oke, kalau ciri gejala khusus biasanya paling sering itu ya lebih ke kesemutan. Kesemutan atau kebas yang paling sering dikeluhkan sama pasien. Tapi ada juga yang sampai sesak, nyeri dada. Nah, itu juga salah satu indikasi dia adanya sumbatan atau aliran darahnya yang tidak
maksimal atau ada gangguan di organ-organ tubuh yang lain karena pasokan dari jantungnya tadi bermasalah. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @ritanius05. Dokter, kapan sebaiknya kita memeriksa jantung dan berapa bulan atau tahun sekali kita harus check up? Oke, untuk pemeriksaan jantung bisa kita lakukan sedini mungkin, secepat mungkin. Untuk waktunya minimal 1 tahun sekali. Tetapi kalau misalnya nanti kita periksa jantung, ada juga kita periksa faktor resiko seperti kolesterol atau gula. Apabila dia tinggi, nah itu bisa kita pantau 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan sekali untuk faktor resikonya. Jadi tergantung pemeriksaannya apa saja Mbak Ica. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @hamzahnasir, yaitu pertanyaannya, dokter, apakah bedanya sakit dada akibat GERD sama serangan jantung nih, dok? Oke, GERD itu refluksnya atau naiknya asam lambung ke daerah dada. Itu bisa disebabkan oleh asam lambung tadi, pola makan ya. Bedanya apa? Memang kalau antara keluhan jantung dan GERD itu hampir mirip, hampir sama. Tapi memang kalau GERD biasanya dia dada terasa panas. Atau ada juga pasien yang merasakan daerah tenggorokan atau apanya kayak ada cairan, ada dahak asam. Itu bisa juga GERD. Tapi untuk memastikan lebih lanjut, memang itu harus dilakukan, dilihat dulu rekam jantungnya bermasalah atau tidak. Jadi keluhan antara GERD sama serangan jantung itu memang hampir mirip karena sama-sama di daerah dada. Tapi Baik, kalau dokter. memang pada saat kita cek rekam jantungnya atau kita periksa di jantungnya semuanya normal, ya berarti itu bisa dari GERD-nya. Berarti pemeriksaannya yang lain, biasanya USG di daerah abdomen atau bahkan sampai ke endoskopi. Baik, dokter. Sebaiknya dikonsultasikan dulu ya, dok ya. Ya, betul Mbak Ica. Baik, kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @habi_losmeng26, yaitu, dokter, saya mau bertanya, seseorang yang pekerja keras dan pecandu adrenalin, apakah beresiko lebih tinggi untuk penyakit jantung nih, dok? Oke, kalau dia pekerja keras, dalam artian dia kurang istirahat juga itu tidak boleh. Karena biasanya kalau udah pekerja keras, nanti istirahat kurang. Itu kan faktor resiko juga nih. Sama ada faktor resiko satunya lagi yaitu adalah stres. Ada juga dia beresiko untuk terjadinya penyakit jantung. Pecandu adrenalin dalam bentuk seperti apa ini? Kalau memang dia konsumsi obat atau suplemen itu, ya karena dia menyebabkan kerja jantungnya lebih berat. Itu lama-lama juga tidak baik untuk jantungnya. Tapi kalau misalnya dia menyukai olahraga yang adrenalin nih, seperti panjat tebing atau apa, itu boleh dilakukan, tidak ada masalah. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @ian_2587. Pertanyaannya adalah, dokter izin bertanya, apakah ciri-ciri bayi yang mempunyai kelainan jantung dan apabila ingin melakukan pemeriksaan labor, untuk bayi apa saja nih, dok? Terima kasih. Kalau untuk pasien-pasien bayi, biasanya paling sering ketemunya ini karena berat badan. Berat badannya yang tidak naik-naik. Atau kalau dia nangis, bibirnya biru, kukunya biru. Nah, itu juga tergantung penyebab masalah di jantungnya apa. Kalau untuk bayi, biasanya satu tadi saya bilang contohnya adalah USG jantung. Tapi karena berat badan yang tidak naik tadi, biasanya kita screening juga apakah dia ada anemia atau tidak. Karena kadang anak-anak yang tidak naik berat badan itu bisa karena anemia atau penyakit yang lain. Jadi bisa di screening dulu dari faktor resikonya. Kayak gitu. Baik, benar sekali dokter ya. Kita lanjut ya, dok. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @saputri.lestariandrianti. Dokter, mitos atau fakta nih, dok?
jika kita tidur itu harus gelap semua dan tanpa mohon maaf dan tanpa pakaian biar jantung dan otak istirahat, apa ini pengaruh sirkulasi kerja jantung, Dok? Oke, dalam artian apakah mitos atau fakta, yaitu salah satunya adalah mitos. Karena kenapa? Sebenarnya yang penting pada saat tidur adalah biasanya kita bajunya yang nyaman. Jangan yang terlalu ketat. Untuk lampu, memang ada beberapa hormon yang akan keluar pada saat malam, biasanya pada saat gelap. Itu biasanya lebih ke pertumbuhan, bukan ke jantungnya. Jadi lebih ke mitos, bukan berarti lampunya dimatikan tanpa busana, jantung kita akan sehat. Tidak, Mbak Ica. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dokter ya. Ini kebetulan dari pertanyaan yang sama, maksudnya dari pertanyaan dari @saputri.lestari Andrianti yang tadi nih, Dok. Jadi bertanya lagi, bagaimana dokter jika kita menemukan penderita jantung itu kambuh dan tata cara menolong dalam darurat, bagaimana sebelum ke rumah sakit, Dok? Apakah dengan dipijit dadanya atau dikasih bantal kepalanya, Dok? Bisa dijelaskan? Oke, kalau misalnya kita ketemu pasien-pasien dengan serangan jantung, dilihat dulu serangannya seperti apa. Kalau memang dia keluhannya nyeri dada, lemas, pasiennya masih sadar, itu langsung bawa ke klinik terdekat atau rumah sakit terdekat. Jadi minta bantuan tenaga medis. Dan untuk pijit jantung pun atau yang dikenal dengan EJP, itu kita tidak sembarangan. Dalam artian posisi di mana tangan kita meletakkan, berapa kedalaman kita untuk memompa, itu juga ada. Dan biasanya memang ada pelatihan khususnya. Kalau di Indonesia mungkin masih banyak yang belum ya. Tapi kalau untuk di luar negeri biasanya masyarakat awam pun sudah banyak yang sudah bisa melakukan EJP. Jadi kalau untuk yang pijit itu kondisi-kondisi tertentu. Kalau memang pasiennya dia henti jantung, itu bisa kita lakukan pijit jantung. Bukan dengan menampar-nampar mukanya, dan posisi pijitannya pun itu harus tepat sambil menunggu bantuan atau misalnya menghubungin ambulans. Seperti itu, Mbak Ica. Baik, dokter. Jadi ada pelatihan khusus ya, dokter ya? Iya, jadi kita tidak sembarangan untuk pijit jantung untuk posisinya dan kedalaman penekanannya. Karena kalau kita salah, itu bisa membahayakan ke pasien. Kalau kita terlalu dalam dan terlalu kuat, yang kita takutkan apa? Tulang iganya patah yang bisa mencederai otot jantung. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram, Rido@07, yaitu pertanyaannya, dokter, apakah penyakit jantung itu bisa menular melalui kontak langsung, dok? Oke, penyakit jantung berbeda dengan COVID yang bisa menular langsung, kontak langsung. Jadi penyakit jantung tadi yang seperti saya jelaskan, faktor-faktor resikonya, genetik, pola hidup yang tidak sehat. Jadi dia bukan seperti COVID, bukan seperti tuberkulosis yang misalnya ada droplet yang bisa menyebabkan penularan. Jadi mau kita duduk sebelahan sama orang jantung, ya kita nggak ada masalah. Mau salaman sama orang jantung juga kita tidak ada masalah. Jadi nggak ada efek ya, dokter ya? Ya. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram, @ridia22, yaitu, dokter mau tanya, untuk membedakan sakit dada akibat penyakit jantung atau penyakit lain, gimana ya, dok ya? Oke, nyeri dada itu bermacam-macam memang, Mbak Ica. Contohnya kalau penyakit jantung, biasanya nyerinya seperti ketimpa, tertekan dadanya sebelah kiri ya, karena posisi jantung sebelah kiri yang menjalai ke tangan sampai ke rahang. Ada juga nyeri dada yang disebabkan dari paru-paru, infeksi di paru juga, itu biasanya kadang pasien juga terasa nyeri, hilang timbul juga nyerinya. Atau otot. Tapi kalau untuk otot ini mudah kita agak membedakannya. Karena kenapa? Karena kalau otot biasanya kalau ditekan daerah nyerinya itu dia berasa sakitnya. Tapi kalau jantung kalau kita tekan ya karena yang sakitnya di dalam. Jadi ototnya dia tidak sakit. Nah, untuk membedakannya itu kalau untuk gejalanya seperti itu. Tapi untuk tahunya benar apakah penyebabnya,
itu memang harus pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kalau memang kita ada tanda-tanda keluhan ke sana dan ada faktor risiko, ya bagusnya cepat diperiksa. Baik dokter, kita lanjut ya dokter ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @teguhpradanais, yaitu bagaimana untuk kita yang sudah punya penyakit jantung, olahraga apa aja nih dok yang bisa kita lakukan, dan apakah bisa redam tenaga yang lebih lagi dok? Oke, kalau untuk pasien-pasien jantung, dia olahraganya yang ringan, yang jangan memaksa kerja jantungnya lebih berat. Contohnya seperti apa? Senam jantung sehat. Sekarang sudah banyak perkumpulan senam jantung sehat. Bisa dilakukan seperti berenang. Sepeda tadi, sepeda statis itu bisa. Atau jalan kaki 30 menit. Yang tinggalnya di komplek, keliling komplek nih, jalan kaki 30 menit. Itu bisa dilakukan pada pasien-pasien jantung. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @safety_shera, yaitu, dokter, izin bertanya bagaimana cara menangani pasien yang mengalami penyakit kardiomiopati. Sepertinya ini dari nakes nih, dok ya. Iya, kalau kardiomiopati itu istilahnya jantung yang lemah. Jadi memang itu harus ada pemeriksaan dan biasanya penanganannya itu pasiennya kita minta cek secara berkala untuk dilihat masalah-masalah jantungnya. Jangan sampai masalah pada jantungnya ini menyebabkan masalah pada organ yang lain. Jadi biasanya pada pasien-pasien kardiomiopati, gagal jantung atau CHF, itu pasiennya diminta rutin kontrol. Ada yang 1 bulan sekali, ada 3 bulan sekali. Biasanya yang 1 bulan sekali itu untuk pemberian obat, 3 bulan sampai 6 bulan sekali itu untuk pemeriksaan tambahannya apa aja yang mau dicek. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @dimaschandra.gunawan. Dokter, apakah MCU untuk pemeriksaan jantung itu harus berpuasa dan berapa jam minimal puasanya jika iya? Dan apabila ada penyakit mah, gimana nih dok? Apa boleh makan obatnya saja? Oke, kalau untuk pemeriksaan jantung apakah harus puasa atau tidak? Kalau hanya rekam jantung itu tidak ada masalah, pasiennya tidak puasa. Untuk echo juga pasiennya tidak nggak masalah dia tidak puasa. Treadmill pun boleh pasiennya makan, tapi biasanya kalau treadmill jangan habis makan langsung treadmill. Biasanya pasiennya bakal lebih mengaskan, lebih sesak karena posisinya dia habis makan, Mbak Ica. Kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk pemeriksaan faktor risikonya seperti kolesterol dan gula darah itu disarankan untuk puasa. Untuk pasien-pasien yang dengan gangguan asam lambung atau MAH itu disarankan puasanya malam. Jadi misalnya terakhir dia makan jam berapa nih? Jam 6. Ya udah jam 6 atau jam 8 itu dia sebelum tidurnya dia minum obat dulu. 10 jam pada saat dia tidur kan biasanya memang pasien itu tidak makan. Pagi-paginya dia bisa langsung datang untuk melakukan pemeriksaan. Karena rata-rata kalau untuk kita laboratorium Pramita jam 6 sudah pada buka Mbak Ica ya. Jadi pasien bisa, untuk sahabat Pramita bisa melakukan pemeriksaan pada pagi hari. Jadi setelah sampel darahnya diambil, pasien boleh langsung makan. Baik dokter, benar sekali ya dok ya. Jadi Pramita Lab bukanya jam 6 pagi. Ya, benar sekali. Dokter, kita lanjut ya, dok. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @warsito_william. Siang, dok. Dokter mau bertanya, penyakit angin duduk itu apa ada kaitannya dengan penyakit jantung? Soalnya banyak kasus yang bersangkutan meninggal mendadak. Nah, bagaimana cara menghindarinya, dok? Oke, kalau untuk penyakit angin duduk itu adalah istilah awam. Kalau dari medis itu tidak ada. Angin duduk, masuk angin itu tidak ada. Tapi yang biasanya disebut masyarakat awam dengan angin duduk itu adalah serangan jantung, Mbak Ica. Baik, dokter. Dokter, kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari Wuri
Hasibuan.permata112, yaitu, dokter, apa kegiatan sehari-hari seperti mencuci, menyapu, mengepel sudah termasuk olahraga, dok? Apa bisa disarankan, apa bisa terkena nih penyakit jantungnya, dok? Oke, banyak memang, dok saya sudah olahraga. Apa olahraganya? Saya mencuci tiap hari, saya menyapu. Itu memang merupakan salah satu aktivitas fisik. Tapi alangkah lebih baiknya jika disediakan waktu 15-30 menit untuk olahraga. Tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki saja sebenarnya sudah cukup sebanyak 30 menit ya. Jadi misalnya yang tinggal di komplek, keliling komplek atau jalan kemana 15-30 menit. Jadi disediakan waktu khusus untuk olahraga. Atau sekarang juga sebenarnya sudah banyak video-video untuk olahraga yang bisa kita lakukan di rumah, Mbak Ica. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @anis.anf23. Pertanyaannya adalah, dokter, untuk kita yang suka sekali kram dan dada kiri sakit, seperti diremas-remas, tapi saya takut periksa, dok. Apa ini juga gejala dari penyakit jantung? Ya, kram atau nyeri di dada sebelah kiri itu bisa merupakan salah satu gejala dari penyakit jantung. Tapi apakah pasti? Itu sebenarnya memang harus periksa. Malahan harusnya jangan takut untuk melakukan pemeriksaan. Karena kenapa? Kalau kita periksa, kita bisa tahu nih, apakah jantung kita ini normal atau tidak, bermasalah atau tidak. Kalau jantung kita ketahuan ada masalah, itu bisa cepat ditanganin, bisa cepat diobati, sehingga tidak terjadinya komplikasi, tidak menyebabkan organ-organ yang lain bermasalah. Tapi kalau misalnya kita takut dan ternyata memang dia masalah jantung, takutnya otot jantungnya udah masalahnya sudah lebih berat. Jadi intinya jangan takut untuk melakukan pemeriksaan. Makin cepat ketahuannya, makin cepat penanganan. Baik, dokter, kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @humairaamidahnurul1245. Dokter, apa faktor obesitas dan sering sekali makan junk food dan mie, apa bikin penyakit jantung juga, dok? Ya, itu merupakan salah satu faktor resiko. Berat badan berlebih itu faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung. Kalau untuk makanan-makanan yang tidak sehat seperti junk food, mie, itu kan pasti ada pengawet. Rata-rata makanan-makanan instan itu kandungan atau kadar garamnya itu lebih tinggi. Bisa menyebabkan faktor risiko terjadinya hipertensi atau darah tinggi. Jadi nambah lagi faktor resikonya. Intinya pola hidup yang sehat, diet sehat, menu seimbang. Baik, dokter. Saya bacakan untuk pertanyaan yang terakhir ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @fitri_agustini95, yaitu, apakah jantung yang terkadang berdegup kencang mempengaruhi hormon, dok? Kalau apakah jantung yang berdetak kencang itu mempengaruhi hormon, biasanya dia tidak mempengaruhi. Tapi hormon bisa mempengaruhi detak jantung yang cepat. Contohnya pada pasien-pasien tiroid. Karena faktor hormon, biasanya detak jantungnya bakal lebih cepat. Baik, dokter. Terima kasih ya, dokter, atas penjelasannya. Semoga bisa terjawab semua pertanyaan yang sudah diajukan oleh sahabat Pramita nih, dok. Namun, atas keterbatasan waktu, kami mohon maaf karena tidak bisa membacakan semua pertanyaan dari sahabat Pramita. Baik, sebagaimana janji saya di awal, akan ada hadiah untuk 3 sahabat Pramita yang terpilih. Namun, sebelum kita umumkan, 3 sahabat Pramita yang terpilih beruntung mendapatkan masing-masing top-up e-wallet senilai Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Mari kita saksikan video informasi berikut ini. Hai sahabat Pramita, merayakan 35 tahun anniversary Laboratorium Klinik Pramita, manfaatkan penawaran spesial berbagai paket medical check up sesuai kebutuhan sahabat Pramita, diskon sampai dengan 35%.
mulai 3 sampai dengan 12 Oktober 2022. Registrasi melalui Pramita Mobile atau kunjungi laboratorium klinik Pramita terdekat. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Love your life because health is very fun. Terima kasih masih bersama kami untuk merayakan 35 tahun anniversary Laboratorium Klinik Pramita. Manfaatkan keringanan biaya pemeriksaan sampai dengan 35%. Berlaku mulai tanggal 3 sampai dengan 12 Oktober 2022. Order melalui Pramita Mobile atau kunjungi langsung Laboratorium Klinik Pramita cabang terdekat. Keterangan lebih lanjut, hubungi WA Sapa Pramita di 0888 03 05 7700. Saya ulangi, bisa hubungi WA Sapa Pramita di 0888 03 05 7700. Oke, promonya apa aja nih Mbak Ica untuk yang 35%-nya ini Mbak Ica? Iya dokter, benar sekali. Jadi kita itu ada 7 paket ya dokter ya. Ada pemeriksaan paket sehat 1, paket sehat 2, paket sehat 3, ada paket jantung sehat, ada paket hati sehat, ada paket ginjal sehat, dan yang menarik ada paket pranikah. Oke, selain promo paket, apakah ada promo yang lain Mbak Ica? Jadi kita itu ada pemeriksaan di luar paket, mendapatkan diskon tetap nih dok. Jadi 25% untuk pemeriksaan di luar paket. Oke. Baik, sahabat Pramita, saat yang dinanti-nanti, kita akan langsung umumkan 3 sahabat Pramita yang terpilih nih. Oke, kita sebutkan saja ya. Untuk sahabat Pramita terpilih pertama, selamat untuk pemilik akun Instagram @saputri.lestariandriani. Untuk sahabat Pramita terpilih kedua, selamat untuk pemilik akun Instagram @teguhpradanais. Untuk sahabat Pramita terpilih ketiga, boleh dibantu dokter? Selamat kepada @pujiono_bambang088. Baik dokter. Selamat kepada 3 sahabat Pramita yang terpilih yang beruntung mendapatkan masing-masing top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Nanti akan dihubungi melalui DM Instagram oleh tim kami. Jadi dimohon untuk tidak memprivat akunnya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri acara, silakan dokter untuk menyampaikan kesimpulan dari Healthy Talk hari ini. Buat sahabat Pramita, intinya jangan takut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan jangan lupa untuk pola hidup cerdik yang saya bilang tadi, karena jantung tidak mengenal usia. Baik, dokter. Jadi diingat cerdik ya, dok? Ya, betul. Terima kasih dokter atas pesan yang sangat luar biasa dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua pada siang hari ini. Jadi sahabat Pramita, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan jantung dan medical check-up sejak dini. Sahabat Pramita juga bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter pelayanan medis kami di Pramita Lab cabang terdekat. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Ica, mewakili Pramita Lab, mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Hilwa yang sudah memberikan ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama Mbak Ica. Juga terima kasih saya sampaikan untuk seluruh sahabat Pramita dan tim yang bertugas yang telah menyaksikan Healthy Talk sampai akhir. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @pramitalab.id karena akan banyak sekali informasi-informasi terupdate dari Pramita Lab. Salam sehat untuk seluruh sahabat Pramita. Sampai bertemu lagi di acara Healthy Talk Live Instagram selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.